Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Henializa dari PGSD FK UIR semester 6 kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal bahasa Inggris saya yang berjudul Improving Student Listening Skill Through Interactive Multimedia in Indonesian, atau yang judul bahasa Indonesianya meningkatkan keterampilan mendengar atau menyimak siswa melalui multimedia interaktif di Indonesia. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai abstrak. Abstrak di judul ini, inovasi metode learning akan memengaruhi media pembelajaran yang digunakan dan dapat meningkatkan pembelajaran kualitas. Salah satunya, meningkatkan kemampuan mendengar krisis siswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan siswa dalam belajar mengenai krisis dengan menggunakan multimedia interaktif dan untuk mengukur efektivitas multimedia itu dalam meningkatkan kemampuan krisis siswa. Hasil penelitian ini adalah siswa dibuat aktif, kreatif, dan proses pembelajaran yang efektif secara independen dalam mengukur dan mengembangkan setiap langkah model pembelajaran mendengarkan. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan mendengar kritis siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal ini, pembelajaran menyimak telah dikembangkan terutama di media atau bahan pembelajaran yang digunakan di kota-kota. Ada banyak pilihan materi mendengarkan seperti CD, DVD, atau video yang diterapkan di kelas. Namun, ada banyak bukti bahwa mendengarkan adalah kurangnya perhatian guru. Ketika mereka menerapkan banyak pembelajaran kompetensi di kelas, keterampilan menyimak selalu dipercepat atau dikurangi. Berdasarkan teori-teori, penulis menggunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pembelajaran mendengarkan integratif aktif model dalam pembelajaran multimedia interaktif. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pembelajaran mendengarkan aktif integratif model didasarkan pada pusat siswa yang berfokus pada kegiatan pra mendengar, sambil mendengarkan, dan pasca mendengarkan. Langkah-langkah itu adalah kesatuan dan dinamis dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan sikap. Faktor lainnya adalah kurangnya komitmen guru untuk menerapkan pendekatan yang tepat dalam mendengarkan, seperti menggunakan integratif keterampilan yang memengaruhi mendengarkan sebagai indikator untuk mengajarkan dengan tergesa-gesa. Keterampilan membaca dan mendengar adalah yang utama di Indonesia. Belajar keterampilan berbahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas metodologi dalam jurnal ini. Penelitian ini adalah eksperimen semu yang menurut para ahli Frankel dan Wallen 2007 halaman 271 untuk melihat efektivitas interaktif multimedia dalam pembelajaran mendengarkan aktif integratif sebagai penentu peningkatkan mendengar kritis. Penelitian menggunakan tes terbatas dan diperpanjang di kelas eksperimen dan kontrol. Ada 9 siswa di kelas eksperimen oleh menerapkan multimedia interaktif terintegrasi dalam pembelajaran mendengarkan aktif interaktif. Sedangkan 126 siswa berada di kelas kontrol dengan menerapkan media pembelajaran audio menggunakan buku pegangan model pembelajaran mendengarkan aktif interaktif. Setiap kelompok dibagi menjadi level tinggi, rata-rata, dan rendah
untuk tes lanjutan, sedangkan input siswa dalam eksperimen dan kontrol kelas untuk tes terbatas lebih bervariasi. Penentuan distribusi kelompok didasarkan pada tes penempatan. Percobaan dilakukan dalam tes terbatas dan diperpanjang baik kelas, eksperimen, dan kontrol. Efektivitas diukur dengan membandingkan pretest dan protest. Tes adalah pilihan ganda, mendengarkan dan menulis, mendengarkan dan berbicara melalui program multimedia interaktif untuk kelas eksperimen. Sedangkan kelas kontrol menggunakan program audio dengan buku pegangan. Jika post-test dan lebih tinggi dari pretest, multimedia interaktif dipanggil efektif. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan analisa. Multimedia adalah kombinasi antara penglihatan dan pendengaran. Kombinasi itu dapat menimbulkan fenomena atau objek efektif. Itu terkait dengan hubungan antara jenis media dengan ingatan manusia untuk diterima dan menyimpan pesan seperti audio 10%, visual 40%, dan audio visual 50%. Mereka harus dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai media learning, mendengarkan kritis. Multimedia lebih baik untuk meningkatkan keterampilan mendengar kritis siswa jika dibandingkan dengan media pembelajaran audio. Sejak itu mendengarkan tidak hanya aspek aural tetapi juga aspek visual yang terintegrasi dalam multimedia. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini yaitu multimedia interaktif dalam belajar mendengar kritis membuat beberapa kemungkinan seperti yang pertama, kegiatan yang efektif seperti siswa menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif secara individu dalam mengukur dan mengembangkan setiap tahap model pembelajaran mendengarkan. Yang kedua, multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan mendengar kritis siswa. Keterampilan itu didasarkan pada multimedia interaktif, memanfaatkan efektivitas dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan kritis dalam percobaan kelasnya. Nah, yang ketiga, media pembelajaran dengan interaktif multimedia lebih baik untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan kritis siswa jika dibandingkan dengan media pembelajaran audio. Sejak itu mendengarkan tidak hanya aspek oral dan aspek visual. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi jurnal berbahasa Inggris saya. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.